Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silahkan ditengok kanan kirinya apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini. Oh, alhamdulillah masuk semua. Baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan prinsip-prinsip program linier tanpa kita sadari. Seperti apa sih, Bu? Yakni seperti proyek pembangunan perumahan, kemudian pemakaian tanah untuk lahan parkir, dan pemakaian obat dari dokter untuk pasiennya. Seringkali pada aplikasi program linier ini kita mendengar perkataan terbesar ataupun juga terkecil. Kemudian dalam penyelesaian program linier dua variabel secara grafik dapat berupa daerah tertutup yang merupakan syarat maksimum fungsi objektif, dan daerah terbuka yang merupakan syarat minimum dari fungsi objektif. Apa sih permasalahan yang ada dalam program linier? Yakni permasalahan dalam menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan nilai fungsi objektif. Program linier sendiri merupakan bagian dari matematika terapan yang terdiri atas persamaan-persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, sebelum kita memulai atau sebelum kalian mempelajari program linier, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Adapun tujuan dari pembelajaran pada materi program linier yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian program linier, siswa diharapkan mampu menjelaskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, siswa mampu menjelaskan nilai optimum dari fungsi objektif, siswa mampu menjelaskan penerapan program linier dua variabel dalam menyelesaikan masalah, dan yang kelima memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan program linier dua variabel, dan yang terakhir atau yang keenam yakni mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Kita memasuki ke submateri, yakni mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Adapun bentuk umumnya yakni AX plus BY kurang dari C. Kemudian ada AX plus BY lebih dari C. AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. AX plus BY lebih dari atau sama dengan C, di mana X dan Y di sini merupakan variabel. Dan A, B, C di sini merupakan anggota dari bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel secara grafik, dari tanda ketidaksamaan di sini mempunyai syarat, yakni A-nya harus positif. Bagaimana, Bu? Jika A-nya itu negatif, maka kita rubah terlebih dahulu A-nya yang negatif itu agar menjadi A positif. Nah, jika tanda ketidaksamaannya atau pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya sebelah kanan. Kemudian untuk kurang dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya sebelah kiri. Adapun pada garis yang terdapat pada grafik,
Jika tanda lebih dari atau sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan, maka garisnya adalah garis utuh. Sedangkan untuk tanda atau notasi pertidaksamaannya seperti kurang dari dan lebih dari, maka garisnya yaitu putus-putus. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel terdapat dua metode, yakni metode uji titik dan melihat tanda ketidaksamaannya. Baik, sekarang kita memasuki contoh soal untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Pada soal terlihat dari pertidaksamaan 4x plus 3y dikurangi 12 lebih dari atau sama dengan 0. Tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, langkah pertama kita ubah terlebih dahulu atau pindah ruaskan dari 4x, pindah ruaskan variabel dengan konstanta. Variabel ke sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan, yakni menjadi 4x plus 3y lebih dari 12. Kemudian kita ubah tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Nah, setelah ini kita harus mencari terlebih dahulu titik poinnya. Jika kita menggunakan sumbu X, maka sumbu Y-nya sama dengan 0. Sebaliknya, jika kita menggunakan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Seperti ini untuk mencari titik poinnya. Jika menggunakan sumbu X, maka sumbu Y-nya tadi berapa? 0. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan di sini, ke persamaan di sini, yakni 4x ditambah 3, Y-nya kan 0, dikali 0 sama dengan 12, maka didapat 4x sama dengan 12, X-nya sama dengan 3. Kemudian untuk mencari Y-nya bagaimana? Menggunakan sumbu Y, berarti yang 0-nya adalah sumbu X. 4x ditambah 3y sama dengan 12, 3y sama dengan 12, y sama dengan 4. Baik, sampai sini paham? Berarti titik poinnya adalah 3,0 dan 0,4. Setelah tadi kita mendapatkan memperoleh titik poin, maka selanjutnya kita menggambarkan grafiknya. Tadi titik poinnya 3,0. 3,0. 3, X-nya 3 dan Y-nya 0. Berarti di sini ya. Kemudian 0,4. 0,4. Perlu diingat, karena tanda atau notasi pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka garisnya
full atau garis utuh, tidak putus-putus. Nah, untuk gambar grafiknya seperti ini. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa untuk mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel terdapat dua metode, yakni dengan metode uji titik dan melihat tanda ketidaksamaannya. Baik, sekarang kita menuju ke metode uji titik. Misalkan kita mengambil atau menggunakan titik koordinat yang ada dalam garis di sini. Misalnya yakni 2,0. Kita menggunakan 2,0, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. 4x ditambah 3y sama dengan 12 dengan titik berapa tadi? 2,0. Berarti x2 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 0. Tadi y-nya berapa? 0 sama dengan 12. Maka didapat 8 sama dengan 12. Apakah hasil ini sudah benar, anak-anak? Apakah 8 sama dengan 12? Tentu saja salah ya. Maka sudah dipastikan bahwa daerah penyelesaiannya bukan di sebelah kiri dari garis. Ya. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Ini merupakan DP. Kita sudah menggunakan atau mencoba menerapkan pada metode uji titik. Kemudian sekarang kita akan mencoba menggunakan metode melihat tanda pertidaksamaannya. Sudah jelas bahwa tanda pertidaksamaan di sini yakni lebih dari atau sama dengan, di mana jika terdapat tanda notasi atau pertidaksamaan di sini lebih dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis, yakni di sini. Lalu bagaimana Bu kalau contoh dari grafik yang memiliki garis putus-putus? Berarti di sininya garis di sininya tidak utuh, anak-anak. Nah, seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel merupakan himpunan suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan x dan y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, himpunan penyelesaian SPTLDV berupa suatu daerah yang dibatasi garis pada sistem koordinat kartesius. Metode yang digunakan untuk mencari atau menentukan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel sama seperti untuk menentukan pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya yaitu model matematika. Nah, pada model matematika ini dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Nah, suatu model matematika dikatakan baik ketika bagian-bagian yang ada dalam model tersebut hanya terdapat bagian-bagian yang terpentingnya saja. Selanjutnya, menentukan fungsi tujuan
dan fungsi kendala. Nah, pada program linier, program linier sendiri merupakan suatu metode atau suatu cara untuk memecahkan masalah menjadi optimum, maksimum, ataupun minimum yang memuat batasan-batasan yang kemudian dapat diubah atau diterjemahkan ke dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada model matematika terdapat dua bagian, yakni bagian kendala dan bagian fungsi objektif atau fungsi tujuan. Dari bagian kendala biasanya itu berbentuk pertidaksamaan yang merupakan aspek dalam masalah program linier. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuan yang dipakai untuk menentukan nilai optimum, yakni nilai maksimum ataupun nilai minimum. Selanjutnya menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, nilai optimum dari fungsi tujuan dinotasikan oleh f dalam kurung x dan y sama dengan ax ditambah by. Nah, untuk mencari nilai optimum di sini maka kita hitung f x, y sama dengan ax plus by ini. Setelah kita menghitung dan mendapatkan nilai, maka kita bandingkan dari nilai-nilai hasil perhitungan tadi sehingga didapat nilai terbesar yaitu sebagai nilai maksimum dan nilai terkecil sebagai nilai minimum. Nah, untuk agar kalian lebih paham apa sih dari penjabaran tadi di sini, Ibu akan memberikan contoh soal mengenai dalam mencari atau membuat model matematika, menentukan fungsi tujuan, fungsi kendala, dan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Seorang anak penderita kekurangan gizi diharuskan makan 2 jenis tablet vitamin setiap harinya. Kemudian tablet pertama yaitu mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan untuk tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, dalam sehari anak tersebut membutuhkan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Untuk harga tablet pertama yaitu Rp400 per biji. Sedangkan untuk tablet yang kedua seharga Rp600 per biji. Nah, pertanyaannya adalah tentukan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita membuat model atau ubah terlebih dahulu soal tersebut menjadi model matematika. Pertama kita membuat kotaknya terlebih dahulu. Ini untuk vitamin A, vitamin B, dan harga. Kemudian ini untuk tablet 1, kemudian tablet 2, dan
kebutuhan. Nah, sebelum kita mengisi tabel di sini, kita misalkan terlebih dahulu untuk jumlah banyak dari tablet 1 kita misalkan dengan X. Sedangkan untuk jumlah banyak dari tablet 2 kita misalkan Y. Tablet 1 memerlukan 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B dengan harga Rp400. Sedangkan untuk tablet kedua memerlukan atau terdapat 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B dengan harga Rp600. Nah, kebutuhan dalam sehari anak tersebut membutuhkan 20 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Sampai sini paham? Alhamdulillah paham. Maka dari tabel di sini kita peroleh fungsi kendalanya. Ada yang bisa? Kita tadi sudah memisalkan bahwa jumlah banyak dari tablet 1 yaitu X. Maka 5X ditambah tablet 2 Y berarti 10Y kebutuhannya. Kalau kebutuhan untuk mencari itu berarti nilai optimum itu tidak boleh kurang. Nah, atau misalkan untuk kebutuhan vitamin yang optimum berarti vitamin tersebut tidak boleh kurang. Maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan 20. Kemudian fungsi kendala yang kedua 3X ditambah 1Y atau Y lebih dari berapa? 5. Dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Baik, selanjutnya kita mencari fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi notasinya adalah f x, y sama dengan ax plus by. Dari tabel di sini didapat harga untuk tablet 1 Rp400, maka 400X ditambah harga tablet kedua yaitu Rp600. Kemudian setelah kita mendapatkan fungsi tujuan, selanjutnya kita menggambar grafik dan menentukan daerah hasil penyelesaian. Maka kita mengubah fungsi kendala di sini dari tanda atau notasi pertidaksamaannya menjadi sama dengan didapat 5X ditambah 10Y sama dengan 20, 3X ditambah Y sama dengan 5. Untuk mencari nilai atau titik poinnya, maka kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y, di mana ketika kita menggunakan sumbu X maka Y-nya sama dengan 0, didapat 20 dibagi 5, maka hasilnya 4,0. Kemudian jika kita menggunakan sumbu Y maka X-nya yang 0, 20 dibagi 10 hasilnya 2. Selanjutnya untuk titik poin pertidaksamaan yang di sini 3X plus Y sama dengan 5, Y sama dengan 0.
Nah, 5/3. Ini merupakan titik poin dari persamaan ini. Baik, selanjutnya kita akan menggambar grafik dari titik poin tadi. Yang pertama 4,0. Yang kedua 0,2. 0,2. Ini. Kemudian 5/3. 5/3 0 di sini ya. Kemudian 0,5. 0,5 di sini. Setelah itu kita tarik garis dari titik 5 menuju 5/3. Kemudian dari titik 2 menuju titik 4. Nah, pada titik 4 di sini merupakan titik A, di mana A 4,0. Kemudian pada titik 5 di sini merupakan titik C, dan di sini titik B. Titik perpotongannya yaitu titik B. Untuk titik C, maka 5, mohon maaf. Untuk titik C yaitu X-nya 0 dan Y-nya 5. Nah, dari fungsi kendala tadi, di mana 5X ditambah 3Y lebih dari 20, 3X ditambah Y lebih dari 5, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Maka untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat dari sini, lebih dari atau sama dengan 0. Maka daerah yang diarsirnya untuk persamaan di sini yakni pada titik di sini. 5X plus 3Y lebih dari 20. Maka dikarenakan garisnya seperti ini dan notasinya adalah lebih dari atau sama dengan, maka daerah yang diarsirnya ke kanan. Setelah itu, untuk persamaan yang kedua terdapat pada titik ini. 3X plus Y sama dengan 5. Dikarenakan di sini notasinya adalah lebih dari atau sama dengan, maka arah untuk pengarsirannya ke kanan dari garis ini. Maka X lebih dari atau sama dengan kemudian Y lebih dari atau sama dengan. Sehingga didapat bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang paling banyak atau yang paling kotor mendapatkan arsiran. Dari keempat pertidasamaan di sini, daerah inilah yang
mendapatkan arsiran paling banyak, yakni sebanyak 4 kali. Setelah tadi kita menggambarkan grafik dan mencari daerah hasil penyelesaiannya, langkah selanjutnya yakni kita akan menentukan atau menghitung titik pojok dari titik B. Nah, untuk mencari koordinat titik B, maka kita mengeliminasi dari dua persamaan tadi, yakni persamaan 5x ditambah 3y sama dengan 20 dan 3x ditambah y sama dengan 5. Kita eliminasikan. Ini dikali 1 dan ini dikali 10. Didapat 5x ditambah 3y sama dengan 20 dan 10 dikali 3x 30x ditambah 10y 50 dikurangi mohon maaf, untuk persamaan di sini bukan 3y ya, tapi 10y. Ya betul, Rina, di sini persamaannya bukan 3y melainkan 10y. Bagus, berarti kalian fokus. Nah, ini habis ya, berarti sisa negatif 30, ini negatif 30, negatif 20 x. Didapat x-nya adalah berapa? 5x dikurangi 30x didapat negatif 25x. X sama dengan negatif 30 per negatif 25. X didapat hasilnya adalah 6 per 5. Setelah kita mendapatkan X, maka X sama dengan 6 per 5. Kita substitusikan ke persamaan 3x plus y sama dengan 5, di mana 3 dikali 6 per 5 ditambah y sama dengan 5, y sama dengan 7 per 5. Sekarang kita sudah mendapatkan titik B, yakni bertitik 6, maksudnya X-nya dengan X-nya 6 per 5 dan Y-nya 7 per 5. B 6 per 5 dan 7 per 5. Sekarang substitusikan semua titik pojok, yakni titik A, B, dan C kepada fungsi tujuan. Ingat bahwa fungsi tujuannya adalah fungsi f, x dan y sama dengan ax ditambah by, di mana ax-nya adalah 400x dan by-nya adalah 600y. Baik, langsung saja. Kita masukkan kepada fungsi tujuan di sini. Diketahui tadi titik A adalah 4,0, titik B 6 per 5, 7 per 5, dan titik C adalah 0,5. Di sini kita bisa langsung memasukkannya. 400 dikali 4 ditambah 600 dikali 0, maka didapat berapa? 1600. Kemudian untuk titik B, dikarenakan di sini 6 per 5 dan 7 per 5 untuk Y-nya, maka kita masukkan satu per satu. 6 per 5 ditambah 600 dikali 7 per 5, maka didapat hasilnya adalah 480 ditambah berapa? 840, sehingga hasilnya menjadi 1320. Sekarang untuk titik C,
titik C dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5, maka 400 dikali 0, 600 dikali 5, maka 3000. Jadi, setelah kita memasukkan semua titik pojok ke dalam fungsi tujuannya, didapatkan hasilnya yaitu untuk titik A 1600, kemudian untuk titik B 1320, dan untuk titik C 3000. Dari hasil di sini sudah dapat disimpulkan bahwa nilai minimumnya adalah berapa? 1320. Oleh karena itu, pengeluaran minimum dari soal tersebut untuk pembelian atau penggunaan vitamin yakni sebesar Rp 1.320. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Alhamdulillah kalian sudah paham semua ya. Baik, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, tapi kelompoknya kalian tentukan sendiri. Ibu akan memberikan lembar kerja siswa kepada kalian. Silakan kalian kerjakan bersama-sama oleh anggota kelompok kalian yang berjumlah 5 orang dalam satu kelompok. Setelah selesai, silakan kumpulkan di meja Ibu. Oh ya, untuk waktu pengerjaan hanya Ibu berikan waktu 10 menit saja. Silakan kalian gunakan sebaik-baiknya. Baik, karena waktu sudah habis, silakan kalian kumpulkan LKS yang Ibu berikan sekarang juga. Baik. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di penghujung pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, Ibu ingin memberikan kepada kalian tugas atau pekerjaan rumah. Silahkan dilihat pada halaman 14, kerjakan soal yang ada di buku paket tersebut untuk tugas kalian di rumah sebagai latihan pengujian dari pemahaman materi program linear sekarang. Nah, sebelum kita tutup, apakah di antara kalian ada yang ingin menjelaskan atau merangkum tentang keseluruhan atau materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Baik, silakan Rahma untuk meringkas semua materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, betul? Ya? Ya, betul? Betul? Baik, betul apa yang dikatakan oleh Rahma bahwa hari ini kita telah mempelajari pengertian program linier, pertidaksamaan linier dua variabel, menentukan daerah penyelesaian PTLDV, sistem PTLDV, kemudian menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala dari program linier, dan yang terakhir menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.